Halo rekan-rekan mahasiswa, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengembangan bahasa. Ini adalah pertemuan terakhir atau minggu terakhir. Yeay, kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-14. Tidak terasa ya, sudah cukup lama juga kita bisa buat video ini. Well, hari ini kita akan coba untuk merancang dan melaksanakan proyek pengembangan bahasa. Kita sudah belajar banyak terkait dengan pengembangan bahasa. Terakhir yang harus teman-teman kuasai adalah bagaimana kita merencanakan itu menjadi sebuah kegiatan bermain atau proyek yang menyenangkan bagi anak. Ya, agar nanti pengembangan bahasanya semakin baik. Seperti apa? Yuk kita mulai. Pertama-tama kita juga harus paham dulu nih tentang tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai pada pertemuan terakhir ini. Yang pertama, merancang dan melaksanakan proyek yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Kita harus praktek gimana cara merancangnya, sampai kepada membuat kegiatan bermainnya seperti apa. Evaluasi hasil proyek dan refleksi pengalaman belajar. Ya, nanti kita terakhir adalah harus mengevaluasi, menilai apakah bahasa anak kita sudah semakin meningkat atau berkembang, pakai instrumen seperti apa. Ya, jadi yuk kita lanjut. Nah, sekarang dengan pertanyaan dulu deh, kenapa sih proyek itu penting? Proyek seperti apa sih? Nah, jadi yang namanya proyek itu kan sekarang sudah semakin sering kita dengar ya, pakai PJBL, pakai studi kasus, project based learning gitu ya. Jadi untuk meningkatkan keterampilan bahasa, ini alasannya. Ya, karena memang kita mata kuliah pengembangan bahasa ya, jadi harus ke peningkatan keterampilan bahasa, baik itu menyimak, mendengar, membaca, menulis ataupun memahami gitu ya. Membangun rasa percaya diri, jelas ya, persiapan untuk pendidikan formal berikutnya. Nah, kemarin juga kita sudah perkenalan ya tentang tahapan-tahapan perkembangan bahasa pada anak usia ini tuh. Ada yang namanya tahap pola frase, ada one word, tahap tahap balita sampai kepada tahap prasekolah. Ini penting harus kita ketahui dulu nih sebelum kita bikin project. Ya, jadi sebenarnya target sasaran kita itu usia berapa, tahapan apa kebutuhannya, baru kita bisa merancang suatu tujuan project. Jadi kita pastikan dulu ya usianya berapa, karakteristiknya apa dan seterusnya. Tahap-tahapnya ini harus kita pahami. Nah, kemudian setelah kita paham bagaimana tahapannya, apa saja kebutuhannya, kita harus bisa juga mengetahui elemen-elemen proyek pengembangan bahasa. Ada 3 setidaknya, yaitu tujuannya apa, kegiatannya mau ngapain, dan evaluasi yang nanti kita bisa ukur dengan cara apa atau bagaimana. Ya, jadi tujuan harus jelas ya, apakah aspek perkembangan bahasanya sudah masuk ke dalam tujuan kita, kegiatannya apa gitu ya, medianya pakai apa, materinya apa, toolsnya pakai teknologinya seperti apa, itu pun harus jelas sampai kepada kita mengukur terkait dengan perkembangan bahasanya seperti apa. Nah, yuk sekarang kita mulai nih langkah pertama yaitu identifikasi kebutuhan dulu. Ya, tadi saya sudah bahas, umur anak perhatikan. Ya, sesuaikan dengan kebutuhannya, sesuaikan dengan minat anak. Kalau anak-anaknya nggak minat terkait dengan menulis, ya sudah kita tidak perlu memaksa. Dengan membaca ya sudah, kita kan target bahasa itu kan tidak harus bisa ya di anak usia dini itu, tapi sebagai pengantar saja, tingkat perkembangan bahasanya harus difahami juga ya. Jadi apakah ini bisa hanya 1 huruf atau 2 huruf atau mungkin, huruf vokal dulu, konsonan dulu, atau kosakata, suku kata, sampai kepada fonetik itu harus kita lihat dulu gitu ya. Sesuaikan dengan, tingkat, kesiapan mental setiap anak kita. Kebutuhan khusus, nah barangkali mungkin ada anak-anak yang mengalami, keterbatasan ya, baik mungkin pendengarannya atau mungkin terkait dengan masalah ya neurosainsnya itu kan pasti ada perlakuan khusus yang memang nggak bisa disamaratakan setiap anak. Jadi ini harus mengidentifikasi, yang detail terlebih dahulu di awal. Nah, langkah yang kedua adalah yuk kita tetapkan tujuan. Setelah kita tahu kebutuhannya apa, baru kita tetapkan tujuannya apa. Pakai kompetensi dasar yang mana. Apakah kita akan fokus pada keterampilan berbicara? Apakah kita fokus pada mendengar, membaca, atau menulis? Gitu ya. Jadi memang ini harus kita susun dulu. Pakai KD-nya KD literasi dasar. Kemudian misalkan anak mampu untuk, menyebutkan, 5 huruf dengan jelas. Kan itu kan berarti apa tuh, baca kan, mengenal huruf. Anak mampu mengulang cerita yang telah dibacakan atau diceritakan oleh guru, menjawab tokohnya siapa, berarti itu apa, berbicara. Mendengar juga bisa terkait dengan mungkin recalling atau memori dia, pemahaman dia setelah aktivitas mendengar seperti apa. Nah, kalau sudah semua kita susun, kita buat, ya yang ketiga adalah, ya sudah yuk kita rancang kegiatannya. Apakah nanti akan, kita merancang bermain peran, ya role playing, bermain drama langsung atau seperti apa? Atau mungkin
pakai cerita atau lagu atau puisi ya. Jadi tahapan-tahapan kegiatan sintaksnya harus jelas. Ada tahap pembukaan dulu, tahapan inti sampai kepada tahapan penutup. Ini mungkin teman-teman sudah ketahui di RPPH ya yang sering kita bahas ya. Itu harus jelas waktu yang dibutuhkannya berapa, menggunakan alat medianya apa, dan seterusnya. Nah, langkah yang keempat nih, kita juga harus menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Materialnya apa? Alat-alatnya yang kita perlukan apa? Ya, kayak contohnya mungkin apakah kita pakai fokus, pakai layar, atau mungkin pakai aplikasi mungkin, pakai gadget, pakai video-video yang kita download di YouTube atau mungkin yang kita bikin sendiri, ya sekreatif kalian gitu ya, atau sesuaikan dengan tujuan dan juga materinya apa. Ya, tentang topiknya apa, ini penting harus dituliskan dulu. Berikutnya adalah waktu, kapan gitu ya, bagaimana, seberapa lama sih menyelesaikan proyek ini, apakah seminggu, 3 hari, 2 hari gitu kan ya. Apakah bisa dilakukan dalam 1 hari? Ya bisa saja, cuma kan mungkin proyek mini ya, tapi kalau proyek yang dirasa memerlukan waktu yang banyak, saya rasa 1 minggu itu bisa lah, atau 1 bulan mungkin barangkali, ya silakan sesuaikan dengan kebutuhan proyeknya apa. Dan harus punya energi, harus punya tenaga. Ya namanya guru harus menyiapkan berbagai macam persiapan. Memang ini nggak mudah gitu, tapi kalau kita kompak, kita bisa menyusun secara bareng-bareng, insya Allah tenaga kita bisa lebih semangat gitu ya, lebih kuat. Nah, lanjut ke langkah yang kelima, ya udah yuk kita implementasikan, kita laksanakan kegiatan itu. Ya, tidak hanya melaksanakan, tapi kita juga harus mengamati, mengobservasi secara langsung bagaimana sih terkait dengan pencapaian atau aktivitasnya. Apakah memang anak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita terapkan atau bagaimana? Dan jangan lupa buat yang namanya catatan. Catatan anekdot, catatan jurnal harian, atau mungkin langsung kita melakukan observasi penilaian pada saat pelaksanaan ini atau implementasi ini ya. Agar apa? Agar nanti kita bisa menjadikan catatan itu sebagai bahan refleksi kita, bahan observasi kita untuk nanti perbaikan berikutnya. Nah, di dalam proyek pun harus ada yang namanya langkah 6 atau evaluasi. Ini penting. Tes ataupun non-tes. Observasi itu kan non-tes ya. Tes itu apa maksudnya? Ya tes secara langsung. Kita ngasih worksheet mungkin, kita ngasih LK mungkin. It's okay, nggak masalah. Bukannya worksheet nggak boleh. Boleh, tapi memang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya apa. Ya, jadi secara langsung tanya jawab, dialog itu kan tes ya. Atau mungkin observasi, pengamatan secara langsung. Yang mungkin nanti diakhiri dengan bentuk penilaiannya adalah berupa anecdotal record atau hasil karya. Jangan lupa kasih umpan balik atau kasih feedback ya, dengan mungkin reward lah, atau mungkin hadiah lah, atau mungkin ya perayaan-perayaan kecil lah, agar apa? Agar anak tetap semangat, agar anak tahu mana yang salah, mana yang belum tepat, mana yang itu sudah bagus gitu ya. Biar anak dievaluasi lah sama guru atau orang tuanya. Nah, kalau ada yang namanya evaluasi formatif, ini adalah penting untuk dilakukan oleh guru, yaitu adalah refleksi dan penyesuaian. Apa nih yang kira-kira berhasil dari proyek yang sudah kita laksanakan ya, itu harus refleksi terus. Apa yang kurang berhasil, bagian-bagian mana yang mungkin harus dievaluasi dan diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Apa yang bisa ditingkatkan kalau itu bagus. Ini harus ada catatan-catatan itu makanya. Jadi sekali lagi, pembelajaran itu tidak ada yang betul-betul sempurna gitu ya, tapi proses perbaikan secara berkelanjutan ini sangat penting. Secara siklus 1, siklus 2 ya, dengan cara refleksi, kemudian perencanaan ulang berdasarkan hasil refleksi terus gitu ya. Itu adalah proses belajar sepanjang hayat seorang guru ya, seperti itu. Baik, mungkin itu ya terkait dengan video kali ini ya. Jadi kesimpulannya adalah yang namanya suatu proyek itu harus kita rencanakan ya. Sebenarnya rencananya itu hampir-hampir mirip dengan RPPH ya, modul ajar lah, sama aja. Tapi di dalam proyek ini lebih kita fokuskan pada perkembangan bahasa yang akan kita sasar apa ya. Harus jelas kebutuhannya, harus jelas tujuannya, sampai kepada penyiapan sumber dayanya, sampai langkah-langkah, dan terakhir adalah evaluasi. Ini penting. Jadi sekali lagi selamat untuk merancang proyek ya. Silakan nanti formatnya bebas ya. Terserah Anda mau bagaimana formatnya. Yang penting langkah per langkah harus Anda lalui dan juga sistematikanya harus jelas ya. Dan dampak kepada anaknya pun harus terukur, harus jelas. Nanti kita akan lihat bagaimana Anda menyusun proyeknya dan nanti dipresentasikan di kelas nanti ya.
Ya, demikian mungkin pertemuan kita kali ini ya. Sekali lagi selamat merancang project. Kita nanti ketemu di kelas ya. Jangan lupa untuk mengerjakan juga tugas, kuis, dan juga diskusi online-nya di e-learning pada Kemendikbud. Sekali lagi terima kasih untuk sudah mengikuti mata kuliah kita. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.